Maka saya yakin ya siapapun yang menjadi presiden kita nanti, kalau dia sudah melihat di Kutai Barat, hati dia akan siang dikenang, malam menjadi impian. Kita bangga. Artinya di luar orang Dayak bisa menari tarian orang Dayak. Ya, ya. Tapi lebih bangga lagi kalau orang Dayak sendiri yang bisa menari. Mantap. Disitulah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kaya budaya, kaya bahasa, kaya semuanya kaya. Wah, saya tidak boleh tepuk dada. Ya saya bagus. Tidak boleh, itu dosa. Kalau orang bilang Pak Bupati bagus, betul. Tapi tim saya, teamwork saya, tim kerja saya. Tidak ada seorang pemimpin bisa bagus sendiri tanpa ada. Oke, baik. Tribuner, saya Ibnu Taufik Juwarianto, pemimpin redaksi Tribun Kaltim. Saya hari ini ada di ruang Bupati Kutai Barat di Pak Fransisius Kaverius Yapan. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Sehat selalu, Pak. Amin, sehat. Ini kita berada di, kalau tidak terlalu berlebihan, ada di ujung Kalimantan Timur yang agak jauh dengan titik IKN. Ya. Tapi mesti apa yang akan kita diskusikan tentu terkait dengan IKN. Saya tadi diprotes karena saya melakukan perjalanan dari Samarinda ke sini 14 jam. Tapi katanya beliau cuma 5 jam. Apa ceritanya, Pak? Ya, jadi kebanyakan orang salah jawab. Sehingga karena salah jawab akhirnya tamu-tamu takut ke Kubar, ke Kutai Barat. Ya, karena mereka sering tanya, berapa jam Pak dari Samarinda ke Kubar? 5 jam. Kalau sekarang keadaan jalan kita rusak, 5 jam. Kalau itu jalan kita dulu masih bagus, hanya 3,5 jam. Ya. Jadi dia berangkat sampai ke Kubar. Wah, dia bilang, masa Bapak bilang 5 jam? 13 jam bilangnya. Iya. Loh, saya jawab sesuai pertanyaan Bapak. Bapak tanya ke Kubar. Coba, saya bilang. Ini bisa dipertanggungjawab dunia akhirat. Dari Samarinda naik, lewat Tenggarong, sampai Tugu Batas, sebelahnya sudah Kubar. Iya. Itu 5 jam. Yang 13 jam, 14 jam itu ke Sendawar. Betul. Kalau Bapak tanya Samarinda ke Sendawar, 14 jam. Tapi kalau tanya ke Kubar, 5 jam. Iya. Gitu. Ini adalah anekdot seorang Bupati Kutai Barat yang sebenarnya beliau mengakui bahwasannya jalan akses utamanya masih tidak terlalu baik ya Pak. Ya, ya. Tapi beliau tidak bisa berbuat banyak karena status jalan tersebut bukan jalan kabupaten. Betul. Kira-kira begitu ya Pak? Betul. Ya? Artinya apa yang kita sampaikan hari ini juga mestinya diketahui oleh Jakarta, Betul. Kalimantan Timur agar Kutai Barat ini menjadi perhatian dan betul. akan masih lebih baik Pak ya? Ya. Apa Pak? Kalau misalnya boleh ngomong sekarang, Jakarta biar tahu ini. Iya. Harapan kita memang ini pergumulan seluruh masyarakat yang ada di Kutai Barat. Masyarakat tidak banyak minta. Hanya satu, infrastruktur dasar. Jalan. Itu yang ingin. Pertama jalan, akses menuju ibu kota provinsi. Karena ini satu-satu urat nadi ekonomi masyarakat, ya, untuk menuju ke ibu kota provinsi. Bayangkan 78 tahun kita merdeka, tapi kondisi jalan sangat-sangat menyedihkan. Ya kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tidak. Ini tidak ada yang salah ini. Tidak ada yang salah. Nah, tapi bagaimana harapan kita ke depan? Maka saya membuat moto, Kutai Barat hari esok lebih baik daripada hari ini. Kenapa demikian? Mengharapkan pembangunan yang berkelanjutan ini bisa berdampak bagi masyarakat Kutai Barat. Ini yang sangat kami harapkan. Yang sangat kami idam-idamkan selama ini. Tambah lagi IKN masuk. Wah, ini luar biasa harapan. Saya tidak mau juga seperti Pak Sahdan dulu ngomong
saya belum rela mati kalau jalan ke Longiram belum bagus. Wah, saya enggak mau. Segitunya ya. Ya, dulu Pak Sahadan begitu. Begitu jalan ke Longiram bagus, langsung dia mati. Saya enggak mau begitu. Jadi ini memang harapan masyarakat Dayak, masyarakat apapun yang ada di Kutai Barat ini mengharapkan jalan menuju ke ibu kota provinsi ini betul-betul bisa digunakan dengan baik. Ya, dan saya jauh-jauh teman-teman Tribun Kaltim ke Kutai Barat nanti dilanjut ke Mahulu. Memang perjalanan dari Samarinda ke sini 14 jam Pak, bukan 5 jam Pak. Jadi jangan dibohongin kami Pak. 5 jam itu kalau ke perbatasan Kutai Barat. Iya. Jauh Pak. Dan itu jalannya memang banyak yang masih belum baik. Momentum IKN ini tentu menjadi harapan juga bagi masyarakat Kutai Barat. Pak. Jangan sampai yang dibangun hanya infrastruktur di titik nol. Betul. Nah, apa Pak kira-kira yang? Iya, kemarin kita berdiskusi dengan Balai Besar dengan juga dengan Pak Gubernur. Karena kita lihat mereka ada perencanaan jalan tol. Ya, kalau diukur dari kantor bupati ini menuju titik nol itu sekitar 220 kilo. Lurus. Dari titik nol ke kantor ke Sendawar ini. Nah, kalau 220 kilo berarti sekitar 2 jam saja. Harusnya menuju ke titik nol. Kalau ini nanti akan terjadi. Tetapi menurut keyakinan saya ini akan terjadi. Karena Kutai Barat ini adalah penyangga ibu kota. Yang kedua, Kutai Barat ini serambi IKN karena potensi luar biasa, baik tambang, kayu, emas, ya, apapun ada di Kutai Barat. Dan tanah subur. Satu-satu di Pulau Kalimantan, zona hijau, itu kita lihat peta kehutanan itu, ada di Kutai Barat. Ini luar biasa. Salah satu juga kita lihat anggrek hutan kita, Kersiluai, itu satu-satu yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi banyak sekali potensi yang ada di Kutai Barat ini yang bisa dibangun, dimanfaatkan oleh negara Republik Indonesia. Maka saya yakin ya, siapapun yang menjadi presiden kita nanti, kalau dia sudah melihat di Kutai Barat, hati dia akan siang dikenang, malam menjadi impian. Dan itu menjadi doanya masyarakat Kutai Barat secara keseluruhan. Iya. Ya. Tapi dengan situasi sekarang mestinya siapapun ya punya perhatian yang serius terhadap itu. Jalan dibenerin, infrastruktur dibenerin, dan sekarang belum. Sekarang baru mulai. Baru mulai berdasarkan informasi dari balai, dari juga pemerintah provinsi, baru mulai, dan harapan kita ini saya berakhir masa jabatan tanggal 19 April 2025. Mudah-mudahan saya nanti 2025 mengakhirkan jabatan saya, jalan ini sudah clear. Ini harapan saya. Mantap. Jadi infrastruktur menjadi poin pertama dari efek positif adanya IKN di Kalimantan Timur. Saya semalam ada di Kutai Barat dan saya menjadi saksi bahwa ternyata ruh budaya Kalimantan Timur itu ternyata dari Kutai Barat. Ilustrasinya begini, Jakarta boleh dihuni oleh Melayu, boleh Cina, boleh Arab, boleh Betawi, mana saja. Tapi semuanya bisa menerima ketika Betawi adalah tuan rumah budaya di Jakarta. Sementara IKN boleh di pasar, boleh di mana, dan di sini banyak adat budaya. Ada Melayu juga, ada pasar juga, ada Dayak dan macam-macam. Tapi tuan rumah budayanya adalah Dayak. Nah, ini potensi Kutai Barat untuk mengakselerasi ini dan sebenarnya menjadi tuan rumah Pak secara budaya. Apa Pak yang harus dilakukan untuk masyarakat Kutai Barat untuk menyiapkan? Iya,
Jadi kita nanti pembukaan Dahau kita. Dahau itu adalah bahasa Dayaknya ulang tahun. Ya, jadi ulang tahun ke-24. Dan rencana kita nanti kita mau ngundang Pak Jokowi. Wow, Ya. lewat jalan yang 14 jam dong, Pak. Kita sekarang ada pesawat. Siap. Ya, kita enggak sampai hati juga, Oke. sampai Pak Presiden kita 14 jam di tengah jalan. Kan kemarin di Lampung juga begitu, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan Oke. beliau nanti kalau di Lampung mungkin beliau berani, tapi kalau di sini dia tidak berani. Ya. Nah, Lanjut, Pak. kita rencana, kenapa kita mengundang Pak Presiden? Pertama, harapan kita supaya Pak Presiden bisa berkenalan dengan orang Dayak yang ada Ya. di Kalimantan Timur. Ya. Yang kedua, juga kita mau memberi gelar kepada Pak Jokowi, gelar adat nanti ya oleh kepala besar kita ini untuk disiapkan. Lalu yang berikutnya supaya Pak Presiden kita Pak Jokowi melihat langsung ya, merasa langsung ya, mendengar langsung kita di Kutai Barat ini Masyarakat kita. ya, masyarakat Kutai Barat, sehingga beliau nanti jelas saya yakin akan membuat kebijakan khusus Ya. ya, baik infrastruktur dan lain sebagainya, karena menurut saya biar brilian program pemerintah Kutai Barat, kalau akses tidak kita bangun percuma. Tetapi kalau akses ini kita bangun dengan baik, program lain itu mengikuti. Contoh akses jalan kita yang sudah kita bangun ini, dengan sendiri listrik masuk, Ya. PDAM masuk, Ya. Sinyal masuk. ya signal bagus, sini menara-menara masuk, Ya. semua Ekonomi kreatif ekonomi tumbuh. kreatif masuk, dampaknya sangat. Multiplier Ya, efeknya iya jalan. betul sekali efeknya masuk. Contoh seperti Lingau, Bingung. itu sentra durian kita, Oke. itu terkenal. Begitu jalan ini kita bangun, ya, ini tadi musim durian ini tadi, itu ribuan mobil itu masuk ke kampung itu, Oke. dan perputaran uang miliaran rupiah Betul, betul. di sana, ini luar biasa. Ya, Maka kami bisa menekan inflasi betul. di Kutai Barat dengan adanya jalan akses ini sudah masuk kemana-mana, ke kampung, ke kecamatan, ya sehingga inflasi kita bisa tekan. Ya cost-nya tadi misalnya kenapa kita lihat jeruk Cina dijual di Indonesia lebih murah daripada harga jeruk Indonesia. Karena apa? Di Cina sana akses menuju kebun jeruknya lumayan mulus. Ya. Nah di Indonesia akses menuju kebun jeruk patah pinggang, Ya. sehingga cost-nya besar. Nah inilah dampak daripada akses ini. Maka oleh sebab itu prioritas saya, super prioritas saya selama 2 periode ini memang saya upayakan akses jalan ini. Ya. Sehingga dengan terbangunnya akses jalan ini kita melihat ekonomi masyarakat Ya. jalan dan juga hal-hal yang lain, komunikasi, transportasi, Ya, ya. luar biasa. Ya. Ini yang kita harapkan. Betul. Pak Presiden, Pak Gubernur, ini Kutai Barat ini masih bagian daripada Kalimantan Ya. Timur. Di sini potensinya luar biasa, akan lebih maksimal ketika infrastruktur sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Bupati diperbaiki dengan segera, kan begitu kira-kira. Saya kembali ke sisi budaya, Pak. Kita mesti menyiapkan anak-anak kita nanti menyambut IKN, akan banyak orang datang, banyak kultur bercampur di IKN, dan kita meyakini bahwasanya kita akan bisa menerima sebagaimana teman-teman di Jakarta menerima bahwasanya tuan rumah budayanya Jakarta adalah Betawi. Sementara IKN nanti tuan rumah budayanya adalah teman-teman Dayak. Maka bagaimana Pak Bupati kiatnya untuk menyiapkan anak-anak kita dari mulai sekolah dasar untuk bangga berbudaya Dayak. Ya. Kira-kira gitu Pak.
Ya, jadi kita memang sekarang ini budaya atau kesenian dan kesenian orang Dayak ini sudah terkenal di mana-mana, Ya. sampai ke luar negeri sana. Ya, tarian ya orang Dayak. Tapi maunya saya ini bukan tarian orang Dayak, tetapi orang Dayak menari. Oke. Ini yang saya mau. Beda ya Pak? Beda. Tarian orang Dayak dengan orang Dayak menari. Nah ini. Nah sekarang kalau kita lihat tamu Pak Gubernur, misalnya tamu provinsi, oh, itu tarian Dayak. Tapi yang menari bukan orang Dayak, hanya tariannya aja. Yang saya pingin ini orang Dayak menari tarian orang Dayak. Sebentar, ini boleh saya maknai sebagai bahwasanya orang Dayak juga mesti eksis. Iya, iya. Itu ya. Ya. Tapi boleh diartikan juga bahwasanya ternyata orang-orang non Dayak pun sudah bisa menerima. Betul, betul. Ah, kan betul, gitu juga ya Pak iya. ya. Oke. Kita bangga. Bangga. Artinya di luar orang Dayak bisa menari tarian orang Dayak. Iya, iya. Tapi lebih bangga lagi kalau orang Dayak sendiri yang bisa menari. Mantap. Maka oleh sebab itu kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, bagaimana tari-tarian ini maupun budaya lainnya ini menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Oke. Nah ini lagi disusun mereka. Oke, ini harus Ya, ini kan. karena kita tidak bisa merubah kurikulum itu, karena itu dari pusat. Ya. Tapi kegiatan ekstrakurikulernya boleh. Termasuk muatan lokal. Ya muatan lokal, ya kearifan lokal kita. Ini saya inginkan. Jadi seperti tingkat TK, tingkat SD. Wah itu yang paling bagus kita latih. Ya, supaya mereka terbiasa. Ya. Kalau itu sudah tingkat SMA, kita baru mulai latih, wah itu kaku gerakannya. Betul. Orang harus sejak SD merasa sebagai Dayak. Iya, iya. Ya itu kan, Iya. karena itu budaya kita. Bukan kita ngomong soal kesukuan ya. Betul, tapi betul. ini budaya kita Betul, yang harus betul. kita agungkan, Akui, ya. yang harus kita pelihara dan harus tidak boleh nanti IKN datang kemudian meminggirkan itu semua hingga hilang. Kan tidak boleh Pak. Betul. Betul. Ya memang kita harapkan karena disitulah kebanggaan kita Oke. sebagai bangsa Indonesia. Kaya budaya, kaya bahasa, kaya semuanya kaya. Sampai alam tadi kita betul-betul bersyukur. Tinggal bagaimana manusia mengaturnya, tinggal bagaimana manusia ya memeliharanya. Ya. Karena ini biar kita mengaturnya bagus, kalau tidak dipelihara, Ya. dia tidak berkelanjutan. Betul. Ini tampaknya juga minta dukungan dari teman-teman di legislatif ya untuk melakukan Ya. penguatan kebudayaan Dayak ini dengan perda kayak macam-macam apa kayak mesti dikuatkan. Jangan sampai orang Dayak justru tersingkir ketika ada IKN. Iya betul. Kita mesti lebih eksis. Baik, IKN dari sisi infrastruktur kemudian dari budaya akan berpengaruh positif terhadap Kutai Barat. Selanjutnya Pak, ini kira-kira soal volume APBD kita, kira-kira apa sih Pak yang bisa diakselerasi lain dengan kemampuan APBD kita di Kutai Barat untuk pembangunan lokal di Ya. Kutai Barat? Jadi kita selama kepemimpinan saya ini ya kita berusaha membuat pemetaan dulu. Ya. Karena saya membangun ini, saya membawa para OPD, anggota DPRD, membangun ini bukan kepentingan. Ya. Tolong, saya bilang. Tetapi ini kebutuhan. Nah, kalau kita sepakat ini kebutuhan, maka tidak ada lagi cakut menyakut. Ya. Makanya kami di Kutai Barat ini, saya sebagai bupati, kami selalu cepat mengesahkan anggaran kami, ya. Ya. Karena saya ya 3 periode jadi ketua DPR. Ya, jadi saya tahu tugas dan fungsi DPR ini apa. Setelah saya jadi bupati, ya baru saya merasakan saya sebagai pelaksana. Nah kita duduk bersama, kita sepakat bahwa ini membangun ini bukan kepentingan, tapi kebutuhan. Ya. Karena ini kebutuhan, ayo kita lihat di lapangan.
kita buat pemetaan berapa wilayah ini, kebutuhan daerah ini dengan daerah ini berbeda. Jadi kita melihat kebutuhannya, bukan kepentingan. Siap. Nah sehingga selama ini kita memang melihat prioritas dan super prioritas. Nah itulah kita melihat mereka membutuhkan jalan akses menuju ke kampung. Rupanya semuanya kembali akses. Akses. Tapi akses yang justru ke kampung-kampung lebih bagus. Ya. Karena Pak Bupati punya keleluasan anggaran, itu bukan jalan negara, bukan jalan Betul, provinsi. betul. APBD kita yang kita kelola semau kita, Semua, karena ya. kebutuhan masyarakat Ya. di situ ya. Ya. Maka kemarin ketika kita lewat, itu jalan yang dari besar, itu jalan yang masuk ke kampung lebih bagus. Bagus. daripada- Ya. Ini jahat Bagus. Pak Bupati ini. Memang kita itu yang sesuai kewenangan kita. Seandainya Itu nanti kalau Pak Jokowi lewat, Pak Gubernur lewat, malu Pak dia Pak. Mbak, kita tidak ingin memalukan Pak Gubernur dan Jokowi, tapi ini tanggung jawab kita terhadap kampung itu. Nah, saya pikir juga ini menjadi masalah problematik yang di mana saja sama soal birokrasi yang ya kan ini kan jadi ribet jalannya. Betul. Karena ini statusnya jalan negara, tidak boleh dikerjakan oleh provinsi. Betul. Sementara provinsi juga tidak selalu bisa mengawasi yang ada di sampai di sini juga. Ya itu karena situ sudah ketentuan dari Ya. pusat, mau tidak mau kita harus ikuti. Ya. Tetapi secara logikanya, ya ini kewenangan provinsi, ini kewenangan pusat. Mereka provinsi, mereka pusat tidak hari-hari lewat situ. Iya. Yang lewat situ adalah Bupati. orang Kutai Barat. Tetapi bagaimana kewenangan, kita tidak bisa membangun itu. Ya. Contoh sekarang, ini bangunan menuju rumah sakit kita terus muter sampai ke Melak, itu provinsi punya. Itu rusak berat Pak, menuju rumah sakit itu. Pak Gubernur bukan saya loh ya, Pak Bupati loh ya. Saya mau bangun itu nggak bisa, karena itu kewenangan Provinsi. provinsi. Ya inilah Tapi birokrasi. saya juga tidak menyesalkan orang provinsi, mungkin dianggapnya itu belum prioritas. Atau barangkali Pak, orang Kutai Barat saatnya harus menjadi bertarung di provinsi, harus menguasai provinsi kira-kira. Ya, saya kira kita wakil memang banyak dari Kutai Barat, ada beberapa Kutai Barat yang ada duduk di DPRD Legislatif, ya. provinsi di legislatifnya. Eksekutifnya. Ya, eksekutifnya ini yang masih belum ada. Saya pikir perlu masyarakat Kalimantan Timur sekali-kali memberikan kesempatan orang-orang Kutai Barat, orang-orang di ujung Kalimantan Timur itu juga untuk menjadi nahkoda di Kalimantan Timur. Ya, kalau kita bicara itu, semuanya ada kesempatan. Yes. Semuanya ada kesempatan. Cuma untuk menangnya belum tentu. Baik Pak, saya dapat insight luar biasa. Banyak saya sehari 2 hari ini saya merasa asik. Kutai Barat ini homey bagi saya. Masyarakatnya saya diterima dengan baik, asik, nyaman Pak. Tapi terakhir pertanyaan ke Pak Bupati, kira-kira apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kutai Barat? Kira-kira menyambut IKN, kemudian juga menyambut tahun politik 2024. Iya, saya di dunia politik ini mulai tahun 99. Ketika itu saya di Tenggarong, di legislatif Tenggarong tahun 99. Saya jadi ketua komisi A waktu itu. Pemerintahannya. Ya, dan sempat kami memilih Pak Solkani jadi bupati. Nah, ketika Kutai Barat pemekaran, saya minta pindah ke beliau. Beliau melarang waktu itu jangan pindah karena mengurus daerah baru tidak segampang yang kita pikir. Saya bilang, maaf Pak Bupati, kalau kita pikir finansialnya, oke lah, memang benar. Tapi saya mau mengabdi di kampung saya Halaman sendiri. saya sendiri. Iya, saya mau mengabdi di tanah kelahiran saya. Nah rupanya di situ Pak Bupati merasa tersentuh hatinya, dia mengikhlaskan. Lalu yang pindah itu kami bertiga. Saya, Pak John Jenau, dengan Pak Ardiansah Soleman, Bupati Kutim sekarang. Oke. Nah, pindahlah. Lalu tahun 2004 saya ketua DPR, 2009 ketua DPR, 2014 ketua DPR. Wah capek juga, coba ikut legislatif kebetulan
Tuhan mempercayai melalui masyarakat. Ya. Nah, setelah saya merasakan ini luar biasa dan saya mencoba merubah sistem, pola, mindset, ya, sehingga kita baru bisa WTP. Oke. Ya. Baru Bisa kepemimpinan WTP. Pak Ya. sekarang ini. Ya, jadi kita sekarang ini 8 kali sudah WTP. Oh, oke. Dan ada tahun berapa kita termasuk WTP terbaik se-Kalimantan Timur. Kami mendapat dana DID Tambahan ya. 50 lebih miliar. Sebagai insentif karena Ya, WTP insentif ya. daerah. Nah, lalu saya mencoba juga bagaimana kita seorang pemimpin ini, kambing punya susu, sapi punya nama. Ini. Artinya? Ya, artinya yang bekerja ini tim saya. Tetapi sudah keluar kalau itu bagus, saya yang dibilang bagus, bukan tim saya. Oke. Tetapi saya tidak boleh kalau orang bilang, wah Pak Bupati bagus. Wah saya tidak boleh tepuk dada, iya saya bagus. Tidak boleh, itu dosa. Jumawan. Kalau orang bilang Pak Bupati bagus, betul, tapi tim saya, teamwork saya, tim kerja saya. Tidak ada seorang pemimpin bisa bagus sendiri tanpa tiba. tanpa ada. Nah, ini yang saya harus jaga. Maka kalau seperti itu saya nasihati mereka. Sekarang ini kita bekerja tidak boleh berbuat baik. Siapa yang berbuat baik tanggung risiko. Ya, jadi bekerja saat ini, era saat ini semua melalui sistem, melalui online itu tidak boleh berbuat baik. Tidak boleh berbuat baik. Tidak boleh berbuat baik bekerja. Ya, saya harapkan berbuat sesuai. Berbuat baik belum tentu benar. Tapi kalau berbuat sesuai pasti benar. Maka kalau seperti itu, apabila ada OPD yang berbuat baik, nanti kalau diperiksa salah, tidak berjemaah dengan saya. Oke, ini insight Dia berjamaah lagi. dengan saya. Ini. Sesuatu harus pas. Harus pas. Tidak boleh berlebih. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Masya Allah. Berbuat baik belum tentu benar. Iya, Tapi iya, kalau iya. berbuat sesuai pasti benar. Karena yang menilai baik adalah orang lain atas kinerja kita. Betul. Makanya banyak yang kena, ya, banyak yang kena karena dia berbuat baik, Ini tidak berbuat sesuai. saya harus ralat statement saya. Ternyata di Kutai Barat tidak hanya nyaman, tapi Kutai Barat tempat untuk berguru juga. Saya dapat insight baru. Tidak boleh berbuat baik, berbuat yang pas. Iya. Misalnya Bapak minta sama saya ini, lalu saya berbuat baik Baik. ini. Nah, itu nggak bisa. Iya. Bapak minta ke saya, lalu ada prosesnya, ada prosedurnya, Iya, itu iya, yang kita lewati. Iya. Berbuat sesuai, Iya. baru itu. Baik, saya batal closing kalau gitu. Baik, apapun harus diakhiri, tapi saya masih akan ngobrol di offline kira-kira nanti dengan Pak Bupati. Terakhir pertanyaan saya, Pak. Tadi butuh tembak yang bagus. Saya cuma minta satu pertanyaan, Pak. Kira-kira apa harapan Pak Bupati kepada kami Tribun Kaltim sebagai media untuk mensupport ini semua, termasuk menyuarakan Kutai Barat yang memang harus tahu, Jakarta harus tahu, Samarinda harus tahu bahwasanya di sini butuh perhatian serius. Apa Pak kira-kira Ya, yang Tribun Kaltim bisa lakukan? Saya terima kasih kepada Tribun Kaltim selama ini Ya. sangat membantu saya, terutama informasi. Ya. Ini penting. Ya, ini penting. Saya sangat terbantu dengan media ini, termasuk Tribun ini. Siap. Dan saya senang Tribun ini betul-betul memenuhi standar. Mas. Kuali- Bukan karena di depan pemretnya kan, Pak? Bukan. Oke, siap. Kualitas berita itu saya senang. Saya tidak mau dipuji, saya Oke. tidak suka dipuji. Oke. Ya, saya tidak suka. Tetapi yang saya mau ini berita itu berkualitas, ya, dan fakta. Saya kalau salah, ya salah. Siap. Nah, saya selama ini dibantu oleh Tribun ini luar biasa, masyarakat kita luar biasa. Ya, maka harapan saya dengan adanya Tribun ini betul-betul berdampak bagi Kabupaten Kutai Barat.
Dan ini bisa membantu baik itu informasi ke pusat, informasi kemana-mana. Baik. Ini berdampak. Ini luar biasa Tribun. Tepuk tangan dong. Saya senang sekali berita-berita di Tribun. Baik, terima kasih kehangatan yang luar biasa dari Pak Bupati Kutai Barat. Ini luar biasa. Saya baru kenal pertama kali. Saya 14 jam dari Balikpapan ke sini, meskipun ditentang sama dia, cuman 3,5 jam. Oke, saya ngalah. Dan saya mendapatkan insight luar biasa di Kutai Barat. Poinnya adalah infrastruktur menjadi prioritas utama untuk membangun masyarakat Kutai Barat. Dan itu akan mengakselerasi pembangunan, akan menumbuhkan ekonomi, akan menimbulkan multiplier ekonomi yang luar biasa, dan itu adalah kunci kesejahteraan untuk masyarakat Kutai Barat. Yang kedua, Kutai Barat siap menjadi tuan rumah budaya bagi IKN, akan mempersiapkan anak-anak kita untuk juga siap untuk bangga dengan budaya kita. Pelajarannya luar biasa, mantap. Kita tidak boleh berbuat baik. Berbuat yang sesuai. Terima kasih luar biasa saya dengan Pak Bupati. Terima kasih sekali Pak Bupati. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Tribuners. Ya. Saya dari kantor Bupati Kutai Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terima kasih. Mudah-mudahan dengan acara ini maka Tribun kembali ke tempat nanti, maka Kutai Barat siang dikenang, malam menjadi impian. Dan saya yakin kemarin ada kenangan, hari ini ada kenyataan, hari esok ada harapan. Masya Allah. Makanya, mantap, luar biasa. Tos Bapak, terima kasih. mantap. Oke, terima kasih.